Ustazah Ayu. Gimana kabar kalian? Pastinya dalam keadaan yang sehat, bahagia dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Nah, hari ini masih berkutat dengan yang namanya matematika ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya, supaya kita mendapatkan kemudahan untuk menimba ilmu dan mendapatkan manfaatnya. Oke, berdoa dimulai. Kali ini Ustazah akan memberikan pembelajaran masih mengenai pecahan. Kalau kemarin itu tentang pecahan senilai, nah sekarang kita akan mempelajari tentang yang namanya menyederhanakan pecahan. Nah, apa itu maksudnya menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan itu maksudnya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, gimana caranya atau contoh soalnya? Kalian simak ya. Oke anak-anak, sekarang Ustazah punya 3 soal. Jadi nanti kita pelajari tentang cara menyederhanakan pecahan ya, dengan cara membagi habis pembilangnya dan penyebutnya. Sekarang gini, kita kerjakan dulu yang nomor 1 ya. Nomor 1, nah kita bagi, keduanya dibagi, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan, nah ini bilangan yang bisa membagi angka 2 dan angka 4. Kira-kira bilangannya berapa? Jadi pembaginya juga harus sama. Ketika ini bisa dibagi 2, di bawah juga harus bisa dibagi 2. Seperti itu. Coba kita bagi berapa ya? Oke, kita bagi 2. Nah, kira-kira 4 bagi 2 bisa nggak? Ada nggak jawabannya? Oh ada, berarti bisa. Nah seperti ini ya. Jadi 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Berarti pecahan yang paling sederhana dari 2/4 adalah 1/2. Gini ya, jadi angkanya itu semakin kecil. Angkanya loh ya, jadi angkanya itu semakin kecil. Awalnya 2 di sini jadi 1. Awalnya 4 di sini jadi 2. Ya, seperti itu ya, menyederhanakan. Sekarang nomor 2. Kita lihat 10/12. Nah, 10/12. Kira-kira ini dibagi angka berapa ya? Kira-kira. Kalau misalnya nih Ustazah punya bocoran, ketika pembilang dan penyebutnya itu bilangannya bilangan genap. Bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya ya. Ketika bilangannya genap itu pasti bisa dibagi 2. Jadi salah satu ciri bilangan genap adalah bilangannya itu bisa dibagi dengan angka 2. Kita bagi 10, 12 itu bilangan genap, jadi bisa dibagi 2. Sudah pasti bisa. Nah, 10 dibagi 2 berapa jawabannya? Atau 2 kali berapa hasilnya 10? Nah, 5, betul. Nah, sekarang 12 dibagi 2 atau 2 kali berapa hasilnya 12? Iya betul, 6. Jadi bilang yang paling sederhana dari 10/12 adalah 5/6. Sekarang nomor 3, 10/20. Nah ini dibagi dengan berapa ini ya? Nah ini angkanya puluhan semua,
berarti kita bagi, berarti bisa dibagi 10 karena ini puluhan semua ya. Jadi yang paling sederhana kita ambil angka 10. Nah, gini, 10 dibagi 10 berapa? 1. 20 dibagi 10 2. Oke, seperti ini ya. Mudah ya. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, jadi pembilang dan penyebutnya itu lumayan besar. Ya, ini. Jadi ada 16/24, di sini ada 15/40. Nah, penyebut dan pembilangnya itu besar. Nah, seperti yang sudah katakan tadi, ya, untuk nomor yang ini, ya, kita kerjakan dulu yang atas. Nah, ini ada angka 16 dan 24. Nah, ini angkanya jadi 6 dan 4 ini kan angka atau bilangan genap. Nah, sudah pasti bisa dibagi dengan 2. Nah, kita bagi dulu dengan angka 2. Ini sekali lagi kuncinya apa? Kuncinya harus hafal perkalian. Ya, kalian harus hafalkan perkaliannya dulu ya. Oke, 16 dibagi 2. Berapa hasilnya? Atau 2 kali berapa? Hasilnya 16. Nah, betul. Dikali 8 atau 16 dibagi 2 sama dengan 8. 24 dibagi 2 hasilnya berapa? Nah, hasilnya 12. Nah, ini masih masih besar. Bisa dibagi lagi terus. Oke, kita bagi lagi karena yang ditanyakan pecahan yang paling sederhana. Jadi kalau misalnya bisa dibagi lagi, ya kita bagi lagi. Ini ya. Tapi kalau misalnya kalian langsung bisa 16 dan 24, langsung dibagi berapa gitu sampai bilangannya itu paling kecil. Nah, itu juga bisa. Jadi nggak harus dibagi 2 itu harus. Nah, kita bagi berapa lagi? Di sini genap, sudah pasti bisa dibagi 2 lagi, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kalian 8 dan 12, kalian langsung mikir, dibagi 4 bisa, langsung dibagi 4, nggak apa-apa ya, gitu ya. 8 bagi 2 berapa? 4. 12 bagi 2 6. Masih bisa dibagi lagi. Nah, kita bagi lagi dengan 2 karena genap semuanya. Nah, di sini 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Sudah paling kecil dan paling sederhana. Nah, ini jadi pecahan yang paling sederhana dari 16/24 adalah 2/3 gitu. Kalau kalian hafal perkalian, ini nggak harus dibagi 2 langsung aja. 16 dibagi 8, 24 dibagi 8, 16 bagi 8 hasilnya 2, 24 dibagi 8 hasilnya 3. Langsung, jadi nggak harus dibagi 2 seperti itu ya. Makanya harus hafal perkalian. Untuk yang ini 15/40. Nah, saya kasih bocoran. Kalau bilangan genap ini itu pasti bisa dibagi 2. Kalau kalian menemui nih pertanyaan seperti ini, jadi kalian lihat satuannya. Satuannya ini ada 5 dan 0. Nah, ada 5 dan 0 ini sudah pasti bisa dibagi dengan angka 5. Sudah pasti bisa. Kita coba ya. Kita coba. Nah, 15 kita bagi 5. 40 juga kita bagi 5. Seperti ini. 15 dibagi 5 hasilnya 3, ya betul. 40 dibagi 5 hasilnya 8. Nah, seperti ini ya. Jadi 3/8 ini sudah yang paling sederhana ya. Karena apa? Karena 3 dan 8 ini tidak bisa. Misalnya 3 bisa dibagi 3, tapi 8 tidak bisa dibagi 3, jadi nggak boleh. Jadi ya sudah, ini pecahan yang paling sederhana
Ya, gitu bisa ya. Oke. Wah, ternyata mudah ya menyederhanakan pecahan. Nah, sebenarnya gini, menyederhanakan pecahan itu atau mencari pecahan senilai itu kuncinya hanya satu. Kuncinya apa? Kalian harus hafal perkalian. Nah, ini dia. Ini kuncinya. Karena apa? Insya Allah ketika kalian hafal perkalian, semuanya ini akan menjadi lebih mudah. Oke? Usai sudah pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, tentunya bersama Ustazah Ayu nantinya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya.